Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, how are you doing? I hope you are doing great ya. Namaku Naila Rahmaniatul Munida dari Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Universitas Negeri Semarang. Nah teman-teman pasti udah tahu ya tentang pentingnya toleransi, tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan juga pentingnya keberagaman, indahnya keberagaman. Tapi teman-teman harus ada pemahaman satu lagi biar jadi paket komplit nih. Apa sih itu? Teman-teman, mari kita eksplor pemahaman kita tentang integrasi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini ada di sini. Berbicara mengenai integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur dalam masyarakat yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, dan unsur ini bisa berupa ras, etnik, budaya, agama, kebiasaan, nilai, dan norma. Tapi jangan lupa, perlu dicatat bahwa integrasi sosial bisa terjadi ketika sebagian besar masyarakat, hampir seluruhnya itu, menyepakati dan menyetujui sebuah struktur kemasyarakatan yang mereka bentuk yang bisa berupa nilai, norma, kebiasaan, dan peranatan sosial. Misalnya di sebuah pasar, teman-teman pasti tahu ya, di pasar itu ada siapa saja, penjual, pembeli, atau mungkin juga pak-pak parkir ya. Nah, kalau kita udah ke pasar, ada kelompok masyarakat di sana yang kemudian ada interaksi sosial di dalamnya dan diikat oleh nilai dan norma yang sama yang mereka sepakati. Jadi kalau penjual harus gimana, kalau pembeli harus gimana. Nah, mereka ini sedang membentuk sebuah integrasi sosial. Walaupun pasar itu terkenal dengan rusuh ya, berisik, ramai, tapi tetap ada persatuan, ada integrasi di dalamnya. Karena ada nilai norma yang mereka sepakati dan mereka melakukannya. Teman-teman, integrasi sosial itu bisa berjalan dengan lambat ataupun dengan cepat, tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Dan yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Teman-teman, contohnya kita lihat pada masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Kalau di desa itu lebih homogen ya, jadi masyarakatnya itu hampir sama semua. Kalau satu bekerja sebagai petani, yang lainnya juga biasanya mayoritas petani ya kan. Kalau yang lainnya itu berdagang, yang lainnya pun juga berdagang. Nah, ini adalah bentuk homogenitas di mana masyarakat pedesaan itu memang lebih mudah mencapai integrasi sosial, jadi lebih cepat. Kalau di masyarakat perkotaan, karena mereka sudah heterogen, jadi ada banyak berbagai macam pekerjaan, mereka udah bermacam-macam dari budaya, nilai, dan norma, sehingga bentuk integrasi sosialnya juga sedikit sulit untuk dicapai. Nah, yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Kita lihat aja misalnya di sebuah kelas ya, di pembelajaran gitu. Kalau teman-teman itu ada di kelas besar, ada 60 siswa, bahkan 100 siswa dalam satu kelas. Kira-kira efektif nggak? Kira-kira mudah diatur nggak? Enggak ya, susah. Jadi kalau disuruh diem, tapi nggak pada diem semua kan. Oh, yang sebelah sana masih ramai, oh yang sebelah sana makin ramai. Nah, tapi kalau teman-teman itu berada di kelas yang lebih kecil, dibagi beberapa kelompok lagi, misalkan dalam kelas itu hanya 20 orang, hanya 10 orang, pasti lebih mudah kan untuk mencapai integrasi sosial. Jadi lebih mudah diatur dan juga lebih disiplin, dan hampir semuanya itu menerapkan nilai dan norma yang mereka sepakati. Untuk yang ketiga adalah mobilitas geografis. Jadi masyarakat, kelompok masyarakat, kalau yang sering pergi ke sana kemari, dari desa ke kota ke desa, merantau karena sebuah pekerjaan atau hal lainnya. Nah, kelompok mereka ini lebih sulit untuk mencapai integrasi karena kepentingannya udah beda-beda. Nah, kalau misalnya di masyarakat yang ada di pedalaman, di masyarakat adat, mereka melakukan mobilitas geografis itu pada lingkungan mereka sendiri, gitu. Di lingkungan mereka tinggal. Nah,
Jadi satu kompleks lah ya, nggak sampai misalkan nggak sampai harus menyeberang pulau sangat jauh sekali, nggak. Jadi semakin besar masyarakat itu melakukan mobilitas geografis, integrasi sosialnya lebih lambat untuk dicapai. Tapi kalau kelompok masyarakatnya itu melakukan mobilitas geografis tidak terlalu sering dan juga tidak terlalu jauh, maka integrasi sosial mereka lebih mudah untuk dicapai. Karena ya bisa jadi perubahan-perubahan yang mereka alami nggak sebesar ketika mereka itu memperluas pergerakan mereka ya. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Teman-teman pasti sudah bisa membayangkan ya, kalau misalkan ada komunikasi yang tertutup, jadi ditutup-tutupi, didiem-diemin, jadi pasti akan ada banyak prasangka buruk ya, ada banyak prasangka ih kok. Nah, seperti itu aja itu udah memperlambat integrasi sosial yang harus dicapai. Beda lagi kalau komunikasinya itu efektif, terbuka semuanya, saling sharing, curhat, memberikan laporan yang memang belak-belakan semacam itu. Integrasi sosialnya pun juga mudah untuk dicapai karena ya tidak ada prasangka-prasangka tadi. Itu adalah sebagian contoh ya, teman-teman bisa mengeksplor contohnya lagi setelah ini. Nah, sekarang tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu ada integrasi normatif, yang kedua ada integrasi fungsional, yang ketiga ada integrasi ada integrasi koersif, dan ada bentuk lainnya lagi. Integrasi sosial itu dalam bentuk asimilasi atau bentuk integrasi sosial dimulai dengan integrasi normatif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Begitupun dengan integrasi fungsional yang terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Berbeda dengan integrasi koersif yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif, misalnya demo yang diberhentikan dengan cara polisi menembakkan gas air mata. Selanjutnya adalah bentuk asimilasi, adalah pembauran dua budaya atau lebih tanpa melihat budaya sebelumnya. Contohnya adalah kebab sebagai makanan dari Turki yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah akulturasi, adalah pembauran dua budaya atau lebih tetapi tetap mempertahankan budaya lama. Misalnya adalah perpaduan antara budaya busana ala Korea dengan busana Indonesia dalam berpakaian hijab. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pemahaman kita tentang integrasi sosial, pentingnya integrasi sosial dan juga berbagai bentuk integrasi sosial sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semangat dan terus belajar menjadi pembelajar yang sejati. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.